Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Habibi, nomor NIM 0502950005. Saya dari Prodi Studi Sistem Informasi, jenis mata kuliah basis data. Saya dari UPBJ Jember. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek 1 basis data. Pertanyaannya, membuat IRD mata kuliah. Pada kegiatan ini kita akan membuat IRD, Entity Relation Diagram. Kita telah mempelajari bagaimana tahapan membuat IRD. Ada 5 tahapan. Pertama, identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nomor 2, menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta key-nya. Nomor 3, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foray key. Nomor 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entiti himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non key. Kita lanjut kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus, maka dilakukan tahapan yang pertama tadi, yaitu 1, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan identitas. Contoh kasus di atas yaitu ada tiga entitas. Jadi 3 entitas. Yang entiti yang pertama mahasiswa, terus yang kedua mata kuliah, mengambil mata kuliah, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga dosen. Mata kuliah, yang ketiga dosen. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Cara membuatnya, saya menggunakan aplikasi IRD ini. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Cara membuatnya ini, kita pilih yang entity relationship ini, entity. Jadi tinggal drag and drop, terus dikasih tulisan mahasiswa. Di sini kalau kurang lebar kita atur lebarnya. Di sini saya sudah membuat 3 entity: mahasiswa, mata kuliah, dosen. Langkah berikutnya, di sini ada ada jenis cara relationship ini. Ini ada beberapa ini fungsi-fungsinya ini. Kota entity lemah, relationship lemah, atribut, multi value atribut primary key,
Define atribut tidak spesifik, 1 tidak spesifik, banyak tidak spesifik, 0 1 1 1 0 banyak 1 banyak. Angka yang kedua, menentukan atribut dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak jelaskan atribut jenis entity secara rinci. Jika harus tersebut menyebutkan secara rinci terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ini mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. Ini kan tidak ada disebutkan di sini. Mahasiswa atributnya belum dijelaskan. Jadi kita mencoba untuk menalarkan dalam sehari-hari ini. Contohnya ini, mahasiswa memiliki atribut NIM, terus nama mahasiswa, terus mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, nama dosen. Maka tambahkan atribut pada masing-masing entitas. Jangan lupa atribut primary key seperti NIM, kode mata kuliah, dan NID, nomor induk dosen. Untuk atribut entity gunakan unspecified, berarti untuk garisnya itu menggunakan ini simbol hasil seperti ini. Nanti penambahan atribut, ini penambahan atribut. Mahasiswa mempunyai NIM dan nama mahasiswa. Cara ini kan contohnya mahasiswa, terus atribut NIM. Cara nyambung ini pakai ini, drag and drop, taruh sini terus tarik ke NIM, begitu seterusnya. Terus mata kuliah ada atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Untuk entity dosen ada atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi. Kita enter biar rapi. Nomor 3, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga yaitu melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh berikut, ini membuat matriks relasi. Cara membacanya ini relasinya dari kiri ke kanan. Contohnya ini, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasinya meregistrasi. Terus dosen dengan mata kuliah, maka yang terjadi adalah mengajar. Mata kuliah, mahasiswa mata kuliah menjadi meregistrasi, dosen
dan mata kuliah menjadi mengajar. Yang keempat, menentukan derajat relasi setiap himpunan. Nih, mahasiswa meregistrasi mata kuliah, terus dosen mengajar mata kuliah. Nomor 4, langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil relasi. Ini gambarnya ini. Penambahan relasi dapat melihat pada tabel gambar gambar tabel tahapan ketiga ini, berikut hasil penambahan sesuai dengan matrik pada gambar berikut ini. Nah, ini hasil dari penambahan relasi. Ini penambahan ini. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, terus dosen mengajar mata kuliah. Cara membaca berikut sesuai tahapan keempat, penambahan derajat kardinal. Dalam penambahan derajat kardinal, memahami kasus antar entiti tersebut satu. Apakah entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Implementasi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak kuliah. Terus yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga dari ringkasan tersebut terbentuk derajat kardinalitas berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, banyak ke banyak. Terus dokter dengan mata kuliah 1 ke M, 1 ke banyak. Dari hasil tersebut dapat digambarkan pada EYD sebagai berikut. Ini gambarnya sih. Ini gambarnya. Nih, mahasiswa meregistrasi mata kuliah dari banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah banyak ke banyak. Dokter mata kuliah 1 ke banyak. Dari hasil penambahan derajat kardinal menghasilkan RD. Ini kan cara membuatnya. Ini kan mahasiswa, entity, mahasiswa, terus ini dikasih ini relationship. Terus dikasih entity lagi, entitinya mata kuliah. Relationship ini meregistrasi. Jadi cara menyambungkannya pakai ini, drag and drop, ditaruh sini terus tarik ke meregistrasi. Banyak mahasiswa ini mahasiswa mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak kuliah, namun minimal satu mata kuliah. Pakai ini
mata kuliah ini, terus geser ini cara membuatnya. Kebetulan saya sudah membuatnya ini. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nih, pakai yang ini. Satu dosen pakai yang ini. Berarti satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh dosen. Tahapan yang kelima terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Pada gambar tahapan keempat dapat diatrasi banyak ke banyak, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan mata kuliah, banyak ke banyak. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atribut adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka RD dapat disempurnakan dan hasilnya sebagai berikut. Ini hasilnya diberi tambahan sebuah entiti dan atribut. Entiti meregistrasi dan atribut name kode mata kuliah. Nih, ditambahkan di antara ini tadi, di antara meregistrasi banyak mahasiswa, meregistrasi banyak mata kuliah, dikasih entiti baru, penambahan entiti. Nih, pada gambar final ini terakhir, tahapan kelima ditandai dengan garis putus-putus, yaitu perubahan yang terjadi dari tahapan sebelumnya. Perubahan dari tahapan keempat ini, tahapan keempat ini ada perubahan, dikasih entiti baru dan atributnya. Dari gambar 4, meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key dari setiap entiti yang terhubung. Ini primary key, himpunan relasi non-key deskriptif. Ini registrasi. Dari relasi keempat, yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entiti yang terhubung, sehingga tampilan gambar final seperti gambar berikut ini. Terakhir dikasih entiti. Cara membacanya, mahasiswa meregistrasi mata kuliah yang dikasih atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan kode mata kuliah. Meregistrasi mata kuliahnya diregistrasi oleh mahasiswa. Ini cara membuatnya, ini di garis putus-putus. Garis putus-putus pakai BBBN. Nih, grup pakai ini kawan, caranya. Nah, jadi
cara membuatnya ini garis putus-putus. Entity dikasih atribut terus dihubungkan pakai ini atribut pakai ini. Jadi yang tadi ini registrasi mata kuliah, atributnya name, satunya kode mata kuliah. Nah, untuk menghubungkan ini dikasih garis putus-putus pakai ini drag and drop. Begini cara membuatnya, penggabungan. Demikian dari saya penjelasan tugas 1 tentang membuat entity relationship diagram atau ERD. Terima kasih kepada Bapak Taufik Agung Cahyono, MKom. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.